Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua kembali lagi di channel YouTubeku, Zulkifli PB. Kali ini kita bakal berbincang-bincang hangat bareng salah satu teman gua yang sekarang ini sudah terkena status orang dalam pengawasan virus COVID-19. Buat kamu-kamu semua yang udah nonton di rumah, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like-nya, dan komen juga di video ini biar gue semakin semangat untuk upload video buat kalian semua. Ya, kita sterilkan dulu. Ini nih, yang penting-penting nih, kita bersihkan dulu. Ya, kita juga. Ya, tangan juga jangan lupa. Oke, tanpa berbasa-basi cukup lama lagi, langsung saja kita panggil. So please welcome to. Oke. Jadi untuk namanya dan statusnya kita bakal rahasiakan buat kalian semua. Tapi jelas ini gue nggak ngarang-ngarang kalau orang ini udah terkena status orang dalam pengawasan. Pernah kan nama gue bisa panggil aja si Anu. Gue dari Bangka Belitung yang sekarang menjadi tempat gue emang dari Bangka Belitung udah segitu aja. Jadi awalnya itu karena gue kan itu sebagai mahasiswa. Iya, mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta. Ya, tidak usah disebutkan ya. Sekarang lagi ramai perbincangan mengenai COVID-19 dan di Yogyakarta sendiri sampai sekarang ini menurut gua data yang terbaru gue baca sudah beberapa orang yang kena status merah ataupun sudah positif corona. Jadi gimana daerah di sana di Yogyakarta, apakah masih ramai atau sepi, atau pemerintah mungkin sudah melakukan sistem lockdown di sana atau seperti apa? Oh iya, untuk Yogyakarta sendiri setahu saya itu semuanya udah mulai sepi. Ya, pertama udah mulai sepi karena kan dari pemerintah sudah menganjurkan untuk stay di rumah. Ya, stay at home ya. Iya, stay at home. Bagi kalian yang ada di rumah jangan keluar jika tidak ada berkepentingan. Oke, stay at home aja ya. Jangan sampai jadi nantinya kalian seperti teman gua yang udah kena status ODP, orang dalam pengawasan. Ya tetap di rumah aja kalian, nonton aja video-video terbaru dari gua ini. Nah, jadi begini, di Jogja juga untuk lockdown belum ada sampai sekarang. Ya, itu di mata lo sebagai salah satu seorang mahasiswa di sana. Belum ada kebijakan khusus dari pemerintah. Belum. Oke. Nah, terus di Jogja juga untuk pariwisata itu, akses pariwisata bukannya ditutup, tapi memang sudah sepi karena masyarakatnya sudah sadar bahwa bagus untuk diam di rumah. Untuk pulang sendiri karena gue juga mahasiswa kan, jadi awalnya itu emang udah ada anjuran dari berbagai media untuk tetap di rumah aja, tidak mudik, karena jika kita sebelumnya Yogyakarta itu sudah mendapatkan predikat zona merah, dan tempat tinggal saya sendiri di Bangka Belitung ini masih zona kuning. Jadi untuk dari zona merah pindah ke zona kuning itu sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya bagi kita sendiri dan juga orang lain yang mereka belum terdampak zona merah. Jadi saya jika mudik dianjurkan untuk tidak mudik karena berpotensi saya itu menyebarkan penyakit COVID-19 ini. COVID-19, dan jika saya mudik saya membawanya. Dan untuk kenapa saya bisa sampai di Bangka Belitung, saya pulang karena sebelumnya saya mendapatkan telepon dari orang tua untuk menganjurkan saya untuk pulang duluan. Ya, cepat pulang. Jadi orang tua juga peduli ya buat teman-teman anak-anak perantauan di luar sana. Gue nggak saranin kalian untuk pulang secepatnya dikarenakan COVID-19 ini, tapi gue juga mengerti kebanyakan orang yang berpendidikan atau sekolah di luar sana pasti juga mereka berpikir juga bertahan hidup di luar sana itu keras. Jadi dari Jogja gue transit ke Jakarta, zona merah. Ya, jadi di Jakarta itu statusnya gimana di Jakarta itu? Jadi pada saat lo di Jakarta situasi bandaranya itu seperti apa? Oke, dari Jogja dulu, bandara Jogja ya. Iya. Menurut penglihatan gue di Jogja agak rame, tapi tidak serame yang sebelumnya, hari sebelumnya. Gue dapat info di hari sebelumnya itu membludak semua penumpang yang kepengen mudik duluan, daripada ada warawiri lockdown, jadi mereka pulang duluan. Jadi terus setelah gue di Jogja, bandara Jogja, transit dahulu,
ke bandara Jakarta. Oke. Di Jakarta gue lihat agak sedikit ramai juga, tapi udah mulai bandaranya itu steril, sudah mulai sepi. Berarti di Jakarta lo diperiksa nggak di sana? Pemeriksaan tetap berjalan Di Jakarta. uh, Oke. Pemeriksaan seperti apa itu yang di Jakarta? di Jakarta sama seperti masuk ke bandara biasanya, dicek barang dan ada lagi pengecekan yang namanya itu virus itu sendiri, pengecekan virus. Oh, jadi pada saat lo diperiksa di sana gimana? Gimana rasanya gitu? Rasanya sih agak aneh karena ya menurut kita sendiri badan kita kan ya sudah normal lah. Normal, tapi Dicek. tetap aja ada prasangka-prasangka buruk yang entah datang dari mana gitu. Iya, itu yang dalam pikiran gua. Takutnya itu kita membawa virus atau bagaimana. Kasihan Dan- juga sama keluarga yang di rumah. Iya. Dan syukurlah sampai di Jakarta. Sebelumnya itu penerbangan kita dipercepat. Sebelumnya juga pas di Jogja mau ke transit ke Jakarta dipercepat. Ke Jakarta, ke Bangka Belitung dipercepat juga. Nah, sampai di Bangka. Mau diceritain? Ini nih yang sesuai dengan judul kita ya, orang yang terkena status ODP ini ya. Mungkin kita berdoa aja, mungkin nanti suatu saat nanti dia nggak positif corona ya. Amin, kita aminkan aja. Karena kalau dia positif corona, gue nggak akan datang ke sini lagi, teman-teman. Nggak akan lagi ya. Ini udah disemprot tadi ya, semoga aja. Oh, ini belum disemprot lagi yang kedua kali. Semprot dulu ya anti corona nih ya. Jangan sampai kena corona ya. Oke. Bagi orang status ODP kali ini di Bangka, dan kok lo bisa kena status orang dalam pengawasan itu gimana sih, alasannya apa sih, dan pemeriksaan di bandara Bangka Belitung sendiri seperti apa yang lo rasain di sana? Oke, jadi guys, kenapa gue bisa jadi ODP itu pada saat transit dari Jakarta ke Bangka Belitung, selesai di Bangka, kita sebelumnya nggak ada nih arahan untuk dilakukan pemeriksaan virus. Oke, nggak ada arahan. Iya, di pesawat. Setelahnya di pesawat, turun dari pesawat, baru di sana sudah terdapat aparat-aparat yang menghimbau kita, para penumpang yang turun dari Jakarta, harus melakukan pemeriksaan virus itu. Oke. Ya. Setelah itu kita baris dengan jarak pastinya di stand, diberikan kemudian kertas yang berisi tulisan-tulisan yang berwarna kuning. Oke, ini Ya. kan bisa lihat fotonya nih ya. Ya, nanti ya. Yang berwarna kuning tersebut kita isi sesuai dengan data diri. Tenang saja, kalian tidak usah khawatir. Karena itu untuk kebaikan kita dan juga orang lain. Oke, untuk kebaikan keluarga kita sendiri Iya. juga ya. Dengan mengisi itu kita sudah dicap nih sebagai ODP. Tapi jangan khawatir juga, mentang-mentang kalian ODP, kalian ya sudah takut lah bahwa wah aku ini mengalami ini mengalami itu. Tidak usah takut, jangan khawatir. Terus setelah kalian diisikan, di sana kita baris lagi Iya. Setelah pengisian form itu. Baris lagi, kemudian di situ kita para penumpang yang turun dari Jakarta dilakukan penyemprotan disinfektan. Oke, penyemprotan Seluruh disinfektan. badan kita. Seluruh badan. Nah, jadi semoga aman sampai sekarang itu tidak ada terjangkit penyakit macam-macam, dan setelah disinfektan, ya, baru kita dicek mata. Cek mata. Mata itu pengecekannya alatnya seperti apa? Di sana sudah canggih alatnya, jadi kita langsung berdiri saja. Nanti orang di sana bisa tahu mata kita dalam keadaan apa. Kena corona atau enggak gitu? Ketusuk corona apa gimana gitu? Ya, terjangkit penyakit lah. Iya. Kemudian ya tidak lupa untuk dilakukan, bukan ditembak, tapi diperiksa suhu badan kita. Iya, suhu badan. Ah. Lo sempat dikasih tahu nggak suhu badan lo berapa, pemeriksaan matanya gimana? Oh iya, untuk kasih tahu, tapi mereka itu kasih taunya cuma dalam ucapan cepat gitu, karena berhubungan penumpang yang lain juga menunggu, Bener-bener. yang pengen sampai ke tujuannya masing-masing. Berarti Jadi, waktu lo pemeriksaan itu di seluruh penumpang ada nggak yang menurut lo, oh ini orang nih corona, ini orang nih kena covid nih, ada? ya alhamdulillah, dilihat saja data sekarang untuk itu Belum ada. Oke. dan semoga saja tidak akan pernah ada di banyak itu. Ini yuk pesan untuk pemerintah juga ya, semoga
pemerintah lebih peduli lagi dengan kasus ini, bisa lebih fokus lagi ke penanganan COVID-19 ini. Dan semua juga kalaupun memang ada yang dikategorikan atau dinyatakan positif, tolong jangan ditutup-tutupi oleh pihak media juga. Jangan biarkan semua orang tahu, biar kita bisa lebih waspada lagi. Karena untuk sekarang ini yang saya lihat di Bangka Belitung sendiri, terkhususnya di Kota Pangkal Pinang, meskipun kita sudah menyatakan status darurat bencana luar biasa ini, bencana luar biasa ini COVID-19, masih banyak juga masyarakat yang masih sering-sering keluar. Jadi sampai sekarang ini lo ada nggak ngerasa gejala-gejala yang untuk sekarang alhamdulillah, karena sebelumnya sudah melakukan cek diri masing-masing, apakah cek diri masing-masing, sadar diri berpenyakit sebelumnya berpenyakit atau tidak, dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Pengen juga pesan-pesan bagi kita masyarakat yang se-Indonesia ini biar semua orang Indonesia ini tahu. Yang pertama carilah informasi mengenai virus-virus tersebut, gejala-gejalanya seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan terhadap virus tersebut. Juga jangan takut bahwa virus corona itu apa ya? Apaan sih? Virus corona itu? Kalian harus yakin bahwa virus kena corona. Enggak. Kalian harus yakin dalam diri masing-masing, corona itu bisa hilang dari dunia ini. Kita berdoa masing-masing bersama ya. Ini untuk pertama kalinya bersatu, dalam kata pepatah sih, bersatu kita teguh, berpisah kita runtuh. Tapi untuk sekarang ini bercerai kita tapi untuk sekarang ini bersatu kita runtuh, bercerai kita kuat. Kita pisah dulu, stay at home, tetap di rumah kalian masing-masing, nggak usah kemana-mana dulu kalau itu emang nggak penting banget. Kalau hanya sekedar cuma pengen beli makan, beli boba di sana, order aja sekarang. Order aja di Grab, lebih soalnya kasihan juga untuk tukang-tukang Grabnya juga udah mulai kekurangan pesanan juga. Jadi kita tolong support aja ya. Mari bersama. #stay at home, #dukung Grab. Seperti biasa, terima kasih buat menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like-nya, dan komen untuk video ini biar gue semakin semangat untuk upload video setiap hari buat kalian semua. Dari gue, sampai jumpa di next video selanjutnya.